Sejak beberapa bulan terakhir, Indonesia hampir selalu bertengger dalam urutan teratas sebagai negara yang memiliki kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, yakni Jakarta. Pada Senin 2 Oktober 2023, Jakarta juga berada dalam posisi kedua setelah New Delhi, India, sebagai kota dengan kualitas udara tidak sehat di dunia yang mencatatkan indeks kualitas udara mencapai angka 163. Angka ini 3 kali lebih tinggi dibandingkan standar udara sehat yang layak untuk dihirup sesuai standar dari WHO yang seharusnya tidak lebih dari angka 50 AQI. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Agustus lalu juga merespon terkait buruknya kualitas udara Jakarta dan wilayah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, emisi gas buang kendaraan menjadi faktor penyumbang terbesar polusi yang terjadi dengan persentase mencapai 44%-nya. Pencemaran udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta dan sekitarnya didukung oleh adanya data jumlah populasi kendaraan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Jumlah populasi kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta mencapai lebih dari 26,3 juta unit pada tahun 2022. Dengan temuan dan data yang ada, pemerintah menilai salah satu solusi untuk mengentaskan polusi adalah dengan keberalihan menggunakan kendaraan listrik yang terbukti tanpa emisi. Konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Regulasi tentang keberalihan kepada kendaraan listrik pun sudah tercantum melalui Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan. Disampaikan oleh pakar lingkungan sekaligus Ketua Program Studi Magister Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Haryono Setyohuboyo, bahwa transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke arah penggunaan kendaraan berbasis energi listrik bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi cemaran polusi udara. Untuk langkah awal gitu ya, langkah dalam jangka waktu dekat mungkin bisa bagus ya kendaraan listrik ini, dalam arti kita bisa mengurangi dari sisi knalpot. Kalau kira-kira sekitar 40% itu dari knalpot, 40% dari debu jalan, kalau kita bicara debu ya, kemudian yang sisanya dari lain-lain termasuk rem tadi itu. Jadi kalau misalnya listrik itu digunakan, kendaraan listrik, maka ya mungkin sekitar 30-40% bisa berkurang ya cemaran debu terutama dari knalpotnya. Memasuki semester kedua tahun 2023, dari data yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang ada di Indonesia kini sudah mencapai angka 81.525 unit. Di samping itu, sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik melalui badan usaha milik negaranya, yakni PLN, terus membangun dan menyediakan infrastruktur bagi kendaraan listrik secara luas dan masif. Dari data yang dirilis, hingga saat ini PLN juga telah mengoperasikan sebanyak 620 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 363 lokasi, 1.639 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU, dan lebih dari 9.500 unit stasiun pengisian listrik umum atau SPLU di sejumlah wilayah di Indonesia. Iqbal Rahman adalah salah satunya.
Pria berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan industri multinasional melakukan mobilitas hariannya menggunakan sepeda motor listrik. Rute Bintaro, Tangerang Selatan hingga Pulau Mas, Jakarta Timur sejauh lebih kurang 30 km dalam satu alur perjalanan atau sekitar 60 km jarak pergi dan pulang hampir selalu ditempuh oleh Iqbal setiap harinya. Saya dapat motor itu di November 2022. Dan tujuan membeli motor listrik adalah untuk mengurangi biaya transport saya untuk dari rumah ke kantor yang cukup jauh jaraknya. Itu sekitar dari Tangerang Selatan sampai daerah Jakarta Timur. Dan di situ saya udah menganalisa dari berbagai transportasi menggunakan mobil dan transportasi umum, dan alhasil motor listrik yang sekarang yang menjadi paling efisien. Kepraktisan dalam penggunaan baik untuk membelah kemacetan lalu lintas maupun aksesibilitas tentu jadi alasannya. Selain itu, hematnya biaya atau efisiensi yang dikeluarkan dalam penggunaan motor listrik juga menjadi dasar keputusan yang diambil oleh Iqbal. Motor listrik yang saya pakai itu menggunakan sistem swap baterai. Jadi kita bisa menukar baterai motor tersebut di minimarket yang ada di Jabodetabek ataupun di Indonesia, dan itu bisa dilihat di aplikasi. Untuk pembayarannya dia melakukan per kuota. Di mana kuotanya itu terhitung 100 kilo itu di 20.000, 250 kilo 45.000, dan 500 kilo 80.000. Nah, berhubung saya per hari jaraknya bisa sekitaran 65 sampai 70 kilo, jadi saya selalu top up langsung di 500 kilo. Motor listrik cenderung mereka tidak mempunyai servis rutin. Jadi kita mengganti parts atau memperbaiki parts sesuai dengan pemakaian. Selain soal efisiensi biaya dan kemudahan akses untuk mendapatkan energi listrik, Iqbal juga menjelaskan ada banyak hal baru lainnya dialami yang berkaitan dengan kemudahan dalam penggunaan sepeda motor listrik. Kalau menggunakan motor listrik, saya senang dia tidak ada getaran dan suaranya hening. Alias itu membuat perjalanan nyaman. Secara tidak langsung kita juga berkontribusi sesuai dengan omongan pemerintah bahwa untuk menurunkan polusi yang sedang tinggi sekarang, ya benar kita harus menggunakan motor listrik karena motor listrik tidak mengeluarkan polusi sama sekali. Iya. Ada pula warga lainnya yang masing-masing adalah individu yang sudah merasakan kebaikan dari penggunaan kendaraan listrik. Anthony merupakan salah seorang karyawan swasta yang sudah menggunakan mobil listrik berjenis city car sejak beberapa bulan terakhir. Alasan utamanya adalah untuk memanfaatkan kebijakan rute jalan ganjil genap yang dibebaskan bagi pengguna mobil listrik. Yang paling utama adalah karena insentif bebas ganjil genapnya. Tapi kalau yang lain sih saya lihat memang dari sisi hemat bahan bakar, biayanya lebih murah, dan juga kita bisa bantu lingkungan lebih baik. Begitupun dengan Luki Nugroho, pria yang berprofesi sebagai dokter gigi ini juga menceritakan bagaimana ia pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan sepeda motor listrik. Kekhawatirannya dengan kondisi polusi udara menjadi dasar bagi dirinya harus terlibat dalam menjaga kualitas udara melalui penggunaan kendaraan listrik. Kualitas udara sebenarnya sih ya kita memang gunakan listrik ini, pertama polusi suara juga iya berkurang jauh, polusi udara juga iya. Para pengguna kendaraan listrik yang sudah merasakan banyak manfaat pun berharap ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ke depan bisa semakin masif dengan jumlah peningkatan dari segi teknologi, infrastruktur, hingga aturan-aturan yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. Memperbanyak infrastrukturnya, infrastruktur menjadi normal bagi masyarakat gitu. Dan insentif pun juga membantu sebenarnya buat masyarakat. Dan itu
membuat harga motor lebih terjangkau. Alhasil kan bisa meningkat ya gitu. Dan mungkin motor, bukan hanya motor dia harus CKD, mungkin motor CVO yang masuk juga bisa. Dan itu juga bisa membuka wawasan lah bagi masyarakat Indonesia gitu. Dengan insentif juga yang mereka diterapkan, itu harusnya lebih terjangkau dan bisa lebih masif lagi. Ini udah terlalu parah nih. Anak-anak yang utama, saya ngerasain di anak saya, terus teman-teman juga sekarang batuk pilek lagi banyak banget. Kebetulan saya kerja di klinik pun, pasien 80% batuk pilek gitu loh. Jadi saya kalau boleh sharing di klinik saya itu seperti itu, keadaan pasiennya itu seperti itu. Ini polusi benar-benar, jadi makanya saya contohin juga, saya walaupun saya sampai juga saya ngecas di klinik gitu. Ya udah nggak beli bensin sama sekali, jadi kalau lewat pom bensin dadah. Transportasi sepeda motor roda 2 memang menjadi pilihan banyak kalangan karena alasan kepraktisannya untuk digunakan. Belum lagi soal efektivitas dalam membelah kemacetan jalan raya di kota-kota besar menjadikan kendaraan ini transportasi primadona untuk bisa menemani mobilitas masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan data yang dirilis oleh ASEAN Automotive Federation atau AAF tentang penjualan sepeda motor di Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2023 yang sudah mencapai 3,2 juta unit. Angka ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan pencatatan angka penjualan sepeda motor tertinggi di kawasan Asia Tenggara, diikuti oleh Vietnam dan Thailand di peringkat kedua dan ketiga. Sepeda motor yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia bisa melahirkan sebuah transportasi angkutan layaknya taksi beroda 2 yang disebut ojek dengan harga yang relatif terjangkau dan fleksibilitasnya. Kini ojek pun masih terus eksis dengan telah bertransformasinya sistem angkutan penumpang dengan memanfaatkan aplikasi online atau daring. Hal ini tentu bukan hanya menjadi kemudahan bagi penumpang dari aspek ekonomis dan efektivitasnya, tapi juga bagi pengemudi ojek itu sendiri dalam mencari pundi-pundi. Sejak adanya aturan kebijakan dari pemerintah tentang program percepatan kendaraan listrik berbasis baterai pada 2019 lalu, lambat laun penggunaan kendaraan listrik khususnya sepeda motor kini sudah merambah ke transportasi daring. Seperti misalnya Reza Hafiz, seorang pengemudi ojek daring yang sudah menjalani profesinya sejak tahun 2015. Barulah pada awal tahun 2023, Reza mulai tertarik untuk menggunakan sepeda motor listrik sewa yang dibiayai sebesar Rp61.000 per harinya. Saya searching dulu awalnya, saya lihat kelebihannya apa sih untuk motor listrik ini. Katanya sih nggak pakai ganti oli mesin dan segala macamnya. Tapi setelah saya coba, alhamdulillah saya merasa cocok. Itu dari 3 bulanan ini aja. Alasan Reza melakukan transisi dari sepeda motor BBM ke sepeda motor listriknya juga dilatar belakangi oleh sejumlah hal. Polusi udara dan efisiensi biaya adalah 2 hal yang menjadi perhitungan utama. Ditambah kejenuhan Reza dalam melakukan pembiayaan rutin motor konvensionalnya, seperti mengisi BBM harian yang semakin mahal dan perawatan unit setiap bulan. Saya pertama, satu mengurangi polusi, itu yang pertama ya. Kedua,
saya bisa mengurangi bensin, konsumsi bensin. Yang ketiga, mungkin ketika saya berada di gang, kalau malam-malam hari itu kan biasanya kalau suaranya kan, ya polusi suara juga itu saya pertimbangin juga. Karena saya juga punya anak kecil, kalau misalkan ada anak yang tidur ya kan. Ada perubahan yang cukup dirasakan oleh Reza, mulai dari gaya hidup hingga nilai ekonomis saat menggunakan kendaraan listrik. Reza juga memiliki kebiasaan baru yang dilakukan, yakni mengisi daya baterai motor listriknya di rumah sepulang beraktivitas. Barulah saat pagi harinya, Reza sudah bisa melepas daya listrik yang terhubung untuk kemudian dimasukkan ke dalam ruang baterai di bawah jok motornya. Berbekal 2 buah baterai listrik dengan kapasitas daya gabungan sebesar 8,6 kWh bisa digunakan untuk menempuh jarak sekitar 120 km dalam kondisi baterai penuh. Dengan asumsi daya listrik rumah sebesar 900 hingga 1300 volt ampere, harga per 1 kWh yang ditawarkan oleh PLN berada di rentang mulai Rp1.352 hingga Rp1.444. Itu artinya, Reza hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp5.800 hingga Rp6.200 saja untuk mengisi penuh 1 unit baterainya yang bisa menempuh jarak sekitar 60 km. Hal ini tentu lebih hemat sekitar Rp4.000 hingga Rp8.000 jika dibandingkan dengan biaya pembelian 1 liter bahan bakar minyak yang harus dikeluarkan untuk sepeda motor sejenis skuter matic bermesin antara 110 hingga 125 cc. Tapi alhamdulillahnya dengan motor listrik ini bisa nih saya meminimalisir lah istilahnya budgetnya yang harusnya buat motor ya buat keluarga, buat kantor, buat di keluarga. Kalau untuk perbedaannya saya pakai motor BBM dan motor listrik biasanya peningkatan ada sekitar 20 atau 30%. Selain mengisi daya secara mandiri di rumah menggunakan home charging, motor listrik yang digunakan Reza juga bisa dilakukan battery swap atau penukaran baterai di sejumlah titik yang sudah tersedia. Para pengguna sepeda motor listrik nantinya akan terhubung dengan sejumlah aplikasi penukaran baterai listrik yang disediakan oleh produsen, aplikator, maupun penyedia layanan infrastruktur kendaraan listrik seperti PLN. Kalau pengecasan di daerah Depok ya, karena saya kemarin di Depok, menurut saya sih masih lumayan mudah karena di daerah Margonda masih mudah untuk pengisian baterai atau penukaran baterai seperti itu sih. Tak jauh berbeda dari Reza, rekan seprofesi lainnya yakni Heri Purnawan juga menyatakan pengalamannya setelah beberapa bulan menggunakan kendaraan listrik untuk mengantar jemput penumpang melalui aplikasi daring. Setelah saya perhitungkan secara matematika, ekonomisnya listrik itu, secara ekonomisnya itu kan listrik lebih murah dan lebih efisien, tidak polusi, tidak bising suara juga, dan pengendara nyaman di bawahnya. Bahkan beberapa customer pelanggan ojek daring juga mengatakan tanggapannya mengenai kehadiran sepeda motor listrik yang digunakan oleh sejumlah pengemudi. Sering sih beberapa kali ya. Kalau dari sisi kenyamanan sih enak aja karena suaranya nggak bising, terus kecepatannya juga lumayan juga lah, cukup sih kalau untuk di kota-kota gitu. Sebenarnya bagus ya, sebenarnya ya bagus. Nah kan mungkin mengirit bahan bakar minyak itu sama mengurangi polusi mungkin ya. Iya gitu. Menurut aku bagus sih, apalagi kan sekarang polusi lagi meningkat banget ya. Jadi kehadiran ojek listrik ini sangat membantu sih untuk mungkin bisa jadi mengurangi polusi. Bisa mengurangi polusi gitu. Mungkin bisa diperbanyak sih dan diperluas aja. Kini, baik Reza, Heri maupun pengemudi ojek daring lainnya mengaku sudah sangat terbantu dengan hadirnya kendaraan sepeda motor listrik yang bisa mereka gunakan dalam profesinya sehari-hari. Masing-masing dari mereka pun berharap semoga segala hal baik yang telah dirasakan dalam penggunaan kendaraan listrik juga bisa dirasakan pengemudi ojek daring lainnya dengan cara mengikuti jejak untuk beralih menggunakan kendaraan berbasis listrik yang diharapkan bisa semakin masif baik dari segi penggunaan hingga infrastrukturnya. Saya berharap untuk para ojek online ya, kalau misalkan berminat niat untuk beralih ke motor listrik silahkan, karena dari saya sebagai pengguna mungkin
sangat terbantu dengan adanya konversi dari BBM ke motor listrik ini. Ya berharap itu kita sama-sama menjaga lingkungan dari hal yang kecil dulu dari diri kita sendiri. Itu aja. Iqbal, Luki, dan sejumlah pengemudi ojek daring merupakan contoh para pengguna kendaraan listrik yang telah menyadari berbagai kebermanfaatan dari kendaraan listrik atau electric vehicle. Tujuan mengurangi polusi, mengubah gaya hidup yang berorientasi pada kelestarian lingkungan maupun efisiensi biaya juga sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dari peralihan kendaraan konvensional berbasis BBM fosil ke kendaraan listrik. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan di tahun 2030, 10% populasi di Indonesia telah menjadi pengguna kendaraan listrik. Kalau dari kita tentunya goalnya di 2030 kita bercita-cita punya 10% dari populasi itu udah pengguna EV. Kalau untuk mencapai 10% populasi 2030 itu berarti di tahun 2030 50% penjualan itu harus sudah EV. Itu keinginannya dan itu adalah roadmap-nya kan. Ini memang harus kita mainkan dengan baik ya, karena jangan sampai ada satu jalan sendiri ya, terutama misalnya infrastrukturnya kebanyakan di depan, nanti investornya marah-marah kok dikit yang pakai gitu kan. Atau tentunya juga kalau banyak pengguna EV-nya nggak ada charging-nya, mereka juga nggak nyaman. Jadi memang kita perlu saling berkomunikasi. Adapun insentif tersebut diantaranya pengenaan pajak yang lebih rendah untuk EV, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik senilai 7 juta rupiah, hingga pembebasan aturan ganjil genap bagi pengguna EV. Selain menjaga kelangsungan sektor otomotif, transformasi kendaraan listrik ini mampu mendukung peningkatan kualitas udara dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energi transportasi. Jadi ibaratnya nyari mengisolirnya lebih mudah, dan tentunya net emission-nya tentunya lebih baik. Jadi kita sih lihatnya ini adalah transformasi industri, bagaimana kita bisa capture peluang bisnis di masa depan. Jangan sampai nanti Indonesia nggak punya industri ini, kita hanya jadi penonton, importir gitu ya. Sambil jalan kebetulan industri ini juga akan membantu dari sisi lingkungan. Dari sisi pengamat otomotif, Yanes Martinus Pasaribu dari Institut Teknologi Bandung menilai transformasi ke kendaraan listrik ini dinilai memberikan sejumlah manfaat baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Misalnya, mendorong produsen untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik, meningkatkan investasi dalam produksi kendaraan listrik, dan membantu mengurangi emisi karbon, serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim sesuai kesepakatan International Paris Agreement yang sudah ditandatangani pemerintah Indonesia tahun 2015. Bagi Martinus, progres yang perlu diperhatikan saat ini adalah pengembangan infrastruktur. Menurutnya, hal tersebut dapat memberi kenyamanan bagi para pengguna kendaraan listrik agar semakin terfasilitasi. Ini akan kelak kalau berjalan semua bisa mempelopori ya maka pengembangan inisiatif pasar dalam negeri. Dan terus terang ini juga nggak sampai di sini Mas, karena kita juga harus mulai menyiapkan bagaimana model kemitraan ya untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar industrinya dibangun di sini,
kemudian industri komponen juga dibangun di sini, tapi kemudian kepemilikannya ini semua hanya milik asing. Hal lain yang menjadi sorotan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia ialah pengawasan dalam pemberian insentif serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti menjelaskan, infrastruktur yang masif bisa dilakukan oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Namun, sosialisasi pada berbagai aspek tak hanya sekadar pada pembelian, namun pada perawatan hingga keselamatan pengguna perlu diantisipasi dan disebarluaskan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya pemerintah bisa aja kalau memang tujuannya untuk memotor listrik semua, itu di stop aja motor-motor konvensional. Artinya industri-industri yang berbasis BBM, basis fosil, itu harusnya tidak memproduksi lagi. Kalaupun produksi ya dikendalikan, artinya dibatasi, sehingga nanti orang akan beralih ke listrik semua, ke motor listrik. Sebenarnya itu kalau motor. Transformasi menuju penggunaan kendaraan listrik ialah target untuk menuju green ecosystem di Indonesia. Melalui battery electric vehicle dan potensi sumber daya alam, nikel yang dimiliki Indonesia, berbagai peluang baru ke depannya dapat tercipta. Yanes menyoroti, di masa mendatang, kendaraan listrik dapat memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Sebaik-baiknya memang dengan investasi yang dikelola dengan pas, kita hanya menjual energinya, tidak menjual komponen baterainya, Mas. Sehingga ini bisa kita daur ulang terus di Indonesia, dan rakyat mendapatkan maslahatannya tentunya karena tidak harus membeli baterai fisiknya. Potensi pengembangan kendaraan listrik diharapkan bukan hanya dapat mengatasi masalah lingkungan, tapi juga mengatasi persoalan oversupply atau kelebihan pasokan listrik PLN. Kini, pemerintah bersama dengan sejumlah lembaga dan BUMN seperti PLN terus mengembangkan berbagai elemen supaya peralihan menuju kendaraan listrik dapat terlaksana. Ya, kita dari pemerintah juga selalu buka telinga kita apa nih yang kita bisa lakukan, dorong sambil meminta investor-investor ini juga untuk membawa, bukan hanya bawa modal, tapi juga bawa teknologi dan edukasi kepada orang-orang Indonesia supaya bisa menjadi tenaga kerja yang mumpuni lah untuk ini.